Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Kamis 12 Mei 2022 dengan judul Mengerjakan Misi Allah. Bacaan kita terambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tugas memberitakan Injil memang bukan perkara yang mudah, tetapi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk bangkir dari tugas ini, karena Tuhan telah menganugerahkan Roh Kudus untuk memampukan kita melaksanakan amanat agungnya. Kata pergilah, jadikanlah, yang ditulis dalam Matius 28 ayat 19 merupakan dua kata kerja perintah yang aktif. Artinya, hal itu bukan lagi menjadi suatu pilihan, melainkan suatu keharusan yang harus dikerjakan. Mengapa demikian? Karena keberadaan orang percaya adalah sebagai duta Kristus. Artinya, kita mengemban suatu misi khusus dari Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani evangelion, yang berarti berita baik. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena itu, jangan ada orang Kristen yang beranggapan bahwa tugas memberitakan Injil itu semata-mata tugas orang penginjil, pendeta, atau hamba Tuhan sepenuh waktu. Melainkan, semua orang percaya tanpa terkecuali memiliki tugas yang sama. Jika kita menyadari bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia melalui penebusan Kristus, maka kita akan memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika kita terbeban akan jiwa-jiwa, dan jika kita menyadari bahwa kita ini dikasihi Tuhan dan dipilih sebagai anak-anaknya, maka kerajinan kita tidak akan pernah kendor, dan roh kita akan terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Motivasi dasar dari amanat agung itu sendiri yang pertama adalah perkataan Tuhan Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Amanat agung Kristus didasarkan atas kenyataan bahwa Ia telah bangkit, telah menang, dan segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangannya. Kenyataan ini sebenarnya melegakan dan menghibur, sehingga dalam tantangan dan penderitaan sebesar apapun yang mungkin mendera dalam ketaatan kita akan perintah ini, Ia tetap memegang kendali kuasa. Selanjutnya, menyadari kelemahan dan keterbatasan murid-muridnya, Yesus menutup kalimat perintahnya kembali dengan janji kedua. Penyertaannya senantiasa sampai akhir zaman. Kita tidak akan pernah sendirian dalam menjalani amanat agung ini. Ia bersama dengan kita selamanya. Dalam aspek yang serupa, Paulus juga mengatakan kasih Kristus akan mendorong kita untuk terus setia menjalani perintah ini sampai akhir. Karena itu, hal terpenting yang harus diperhatikan dalam mengerjakan amanat agung Tuhan adalah sikap hati. Kita harus melakukannya dengan hati yang tulus, bukan karena terpaksa atau ada tendensi tertentu. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakan dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Demikian Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Filipi. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita memberitakan Kristus yang mati dan bangkit karena didasari oleh cinta Kristus yang besar bagi kita, manusia berdosa. Amin.